Dalam dunia komunikasi perkantoran, surat tetap menjadi salah satu alat yang paling penting, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Korespondensi bukan sekedar mengirim pesan, tetapi juga membangun hubungan, menjaga profesionalisme, dan memastikan informasi tersampaikan dengan jelas. Yuk kita pelajari lebih dalam. Definisi korespondensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korespondensi diartikan sebagai kegiatan surat menyurat. Dengan kata lain, korespondensi adalah aktivitas berkomunikasi dengan menggunakan surat sebagai sarana utama. Dalam lingkungan bisnis dan organisasi, komunikasi yang baik adalah kunci untuk kelancaran kerjasama dan pengambilan keputusan. Nah, salah satu bentuk komunikasi yang masih relevan pada saat ini adalah korespondensi surat. Surat memiliki keunggulannya tersendiri yang tidak dapat tergantikan. Pihak yang terlibat dalam korespondensi. Pada umumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan korespondensi adalah koresponden, redaktur, sekretaris, juru ketik, register, dan kurir. Koresponden yaitu orang yang mengirim atau yang menandatangani surat. Redaktur yaitu orang yang menyusun naskah surat. Sekretaris yaitu orang yang membantu pemimpin dalam kegiatan korespondensi. Juru ketik yaitu orang yang membantu memproduksi surat-surat. Register yaitu orang yang mengelola administrasi surat seperti pemberian nomor surat, pencatatan surat masuk dan keluar, serta pengarsipan surat. Dan yang terakhir kurir, yaitu orang yang menyampaikan surat ke penerima. Pentingnya korespondensi surat. Korespondensi surat memiliki peran penting dalam dunia bisnis, tidak hanya menjaga hubungan baik dengan mitra dan pelanggan, tetapi juga memastikan komunikasi yang formal, terstruktur, dan efisien, sehingga meminimalkan kesalahpahaman. Dengan format yang jelas, surat menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama ketika berisi laporan atau rekomendasi yang mendukung kebijakan perusahaan. Selain itu, surat berfungsi sebagai bukti tertulis dan dokumentasi resmi yang dapat diarsipkan untuk referensi di masa mendatang. Karena itulah, meskipun teknologi komunikasi terus berkembang, surat tetap menjadi alat komunikasi yang relevan dan bernilai dalam dunia profesional. Selanjutnya, struktur dasar surat. Ini merupakan struktur dasar surat mulai dari kepala surat hingga kaki surat yang mencakup elemen-elemen penting dalam penulisan surat. Ini adalah contoh suratnya. Pada bagian pertama, terdapat kepala surat atau kop surat yang berisi identitas pengirim, termasuk nama perusahaan, alamat kantor, nomor telepon, dan email. Pada bagian kedua adalah tanggal surat yang menunjukkan kapan surat ini dibuat, dan dalam contoh ini tertulis 4 Desember 2025 sebagai tanggal pembuatan surat. Bagian ketiga berisikan nomor surat yang digunakan sebagai referensi administrasi untuk memudahkan pencatatan dan pelacakan surat. Dalam contoh ini tertulis 90 PNW SMJ 12 2025. 90 merupakan nomor urut surat ke-90 dalam periode tertentu. PNW merupakan kode surat yang mana PNW ini adalah penawaran barang. SMJ adalah inisial nama perusahaan. 12 merupakan bulan pembuatan surat. Dan 2025 adalah tahun pembuatan surat. Jadi, arti dari nomor surat ini adalah surat ke-90 yang termasuk dalam kategori penawaran dikeluarkan oleh PT Sinar Makmur Jaya pada bulan Desember 2025. Bagian keempat ada lampiran yang menunjukkan adanya dokumen tambahan yang disertakan dalam surat. Bagian kelima berisikan lampiran yang menjelaskan tujuan surat, dan bagian keenam berisikan alamat tujuan surat ini dikirim. Bagian ketujuh adalah salam pembuka. Bagian ke-8 adalah isi surat yang merupakan bagian utama dan menjelaskan maksud surat. Bagian ke-9 adalah salam penutup. Bagian ke-10 ada tanda tangan pengirim surat. Bagian ke-11 dan 12 adalah nama dari penanda tangan dan jabatan penanda tangan. Biasanya di bawah jabatan tanda tangan terdapat tambahan seperti tebusan yang berisikan daftar pihak lain yang menerima salinan tersebut untuk informasi lebih lanjut. Selain itu, ada juga inisial, yaitu kode atau singkatan dari penyusun atau pengonsep surat yang berfungsi sebagai identifikasi internal dalam suatu organisasi atau perusahaan. Bentuk-bentuk surat. Surat memiliki bentuk susunan atau bentuk struktur yang berbeda dengan lainnya. Bentuk surat yang pertama adalah surat full block style atau bentuk lurus penuh.
Bentuk ini mempunyai susunan yang lurus dari atas hingga bawah, mulai dari leher surat hingga kaki surat, terlihat rata kanan kiri serta tidak terdapat paragraf yang masuk maupun keluar. Yang kedua adalah surat block style atau bentuk lurus. Bentuk ini hampir sama dengan full block style. Perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, ucapan penutup, nama penanda tangan, dan posisi penanda tangan ditempatkan di sisi kanan surat. Selanjutnya yaitu surat semi block style atau bentuk setengah lurus. Semua bagian surat, kecuali isi surat, diketik sama seperti block style, tetapi perbedaannya adalah setiap awal paragraf diketik sesudah 5 ketukan dari garis pinggir kiri. Yang keempat yaitu surat indented style atau bentuk lekuk. Hampir sama dengan semi block, perbedaannya pada penulisan alamat tujuan yang ditulis secara bergerigi. Artinya pada baris pertama dimulai dari margin kiri, lalu untuk baris keduanya menjorok masuk 5 ketukan. Kemudian untuk baris selanjutnya masuk lagi 5 ketukan dan seterusnya. Bentuk indented style ini hanya cocok digunakan untuk surat yang alamatnya singkat. Yang kelima adalah surat hanging paragraph style atau bentuk alinea menggantung. Setiap bentuk alinea di surat ini ditulis secara menggantung, jadi hanya di awal alinea saja yang dimulai dari margin kiri. Pada baris-baris berikutnya dimulai menjorok ke dalam sejauh 5 ketukan dari margin kiri. Dan yang terakhir adalah surat official style atau bentuk resmi. Yang membedakan bentuk resmi dari bentuk-bentuk yang lain adalah terletak di alamat dan konten utama atau isi surat. Pada surat resmi, alamat penerima dan isi surat biasanya ditulis agak ke dalam atau indentasi dari garis margin kiri, memberikan tampilan yang lebih rapi dan formal. Ini berbeda dengan format block style di mana semua elemen surat sejajar dengan margin kiri tanpa indentasi. Langkah-langkah membuat surat. Adapun langkah-langkah membuat surat, yang pertama yaitu sebelum menulis, pastikan Anda memahami dengan jelas maksud dan tujuan surat. Gunakan bahasa formal dan hindari penggunaan bahasa sehari-hari atau singkatan yang tidak sesuai. Tulislah dengan kalimat yang padat, jelas, dan mudah dipahami. Dan pastikan tidak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa yang dapat merusak profesionalisme surat. Korespondensi elektronik. Apa itu korespondensi elektronik? Menurut Karyaningsih 2018, surat menyurat elektronik adalah sarana pengiriman dan penerimaan surat ke dan dari pengguna komputer yang terhubung dalam jaringan internet, dan file dapat dilampirkan sebagai lampiran. Jadi, korespondensi elektronik ialah komunikasi tertulis yang dilakukan melalui media digital atau elektronik termasuk email, pesan suara, pesan teks, dan lain-lain. Keunggulan korespondensi elektronik. Adapun keunggulan korespondensi elektronik yang pertama, mengurangi penggunaan kertas atau biasa dikenal dengan istilah paperless office, sehingga dapat menghemat pengeluaran perusahaan dalam menyediakan stok kertas. Kedua, hemat biaya. Penggunaan surat elektronik tentunya lebih ekonomis karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar jasa tenaga ekspedisi, serta dapat mengurangi pengeluaran operasional bagi perusahaan dalam administrasi surat menyurat. Dan yang ketiga, efisiensi waktu. Pesan dapat dikirim dan diterima secara instan tanpa harus melalui proses pengiriman fisik yang memakan waktu, seperti pencetakan, pengemasan, dan pengantaran melalui jasa ekspedisi. Etika dalam berkirim surat elektronik dalam korespondensi. Etika dalam berkirim surat elektronik yang pertama adalah gunakan judul email yang singkat, padat, dan sesuai dengan isi pesan. Gunakan alamat email yang profesional seperti menggunakan nama asli. Pastikan email dikirim kepada orang yang tepat dan sesuai dengan isi pesan. Dan yang terakhir, gunakan bahasa yang formal, mudah dipahami, dan tidak mengandung singkatan. Sekian pembahasan materi komunikasi perkantoran korespondensi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.